Bapak masih ada waktu, jika ada pertanyaan silakan. Ya Pak Ngacam, silakan Pak Ngacam, udah 2 minggu tidak bertanya. Silakan Pak. Ya, silakan. Pak Ngacap apa Pak Dendi? Oh. Salam Pak. Agak pecah suaranya tapi bisa didengar. Ya silakan. Ada pertanyaan Pak? Ya. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ditunggu. Ini yang ditanyakan ini Pak, ada di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-4. Ya. Jelas ya Pak? Mendengar? Halo Pak, masih pecah Pak suaranya Pak. Coba agak mendekat gitu Pak. Agak sini ya, agak dekat kamera sini. Bapak mendekat di sumber suara. Ya. Yang ditanyakan di sini dalam Injil Matius pasal 11 ayat 15 sampai 19. Saya akan membacanya. Ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Berapa Pak renungannya? Matius pasal 11, Matius 11 ayat 15 sampai 19. Ya, silakan Pak. Kata bertelinga hendaklah dia mendengar. Ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Ayat 17. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyi hidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ayat 14. Karena Yohanes datang, dia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, dia merasukan setan. Ayat 19. Kemudian anak manusia datang, dia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, dia seorang pelahan dan peminum. Akan pungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yang ditanyakan di sini Pak, ayat yang ke-17 Pak. Dari yang ke-16 perumpamaan ini Pak, tolong menjelaskan. Ayat 17, 18 nih Pak. Ya. Jadi yang ditanyakan Bapak itu ayat 17 dan 18 ya? Ya. Ya, baik. Nah, Matius 11 ayat 15 sampai 19 ini sebenarnya Yesus menyoroti respon untuk umat terhadap pewartaan Yohanes Pembaptis dan dirinya sendiri. Jadi menyorot tentang Yohanes Pembaptis dan pewartaan Yesus sendiri. Teks ini menggambarkan bagaimana manusia seringlah ya memahami atau menolak ya. Sering salah memahami atau menolak rencana Allah. Nah ini, meskipun hikmatnya selalu benar dan sempurna. Ya. Nah jadi itu dulu Pak. Lalu ayat-ayat kunci dan maknanya. Yang pertama saya jelaskan secara komprehensif biar bapak-bapak, saudara-saudara yang lain, saya paham. Ya Pak Ngacam sudah mengerti beberapa ayatnya, tetapi saya jelaskan satu-satu dulu supaya yang lain dapat mengerti juga. Ayat kunci dan maknanya. Yang pertama ayat 15, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Makna ayat ini adalah undangan terbuka bagi semua orang untuk mendengarkan dan memahami kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus. Namun, mendengar di sini bukan hanya secara fisik,
melainkan dengan hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Nah, refleksi bagi kita, Pak, apakah kita mendengarkan suara Tuhan dengan hati yang siap menerima dan menaatinya? Kemudian pertanyaan Pak Ngacam ini, ayat 16 sampai 17 itu dia merupakan satu rangkaian, Pak. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Maknanya yang pertama, Yesus menggambarkan generasi ini seperti anak-anak yang tidak puas dengan apapun. Yang kedua, pewartaan Yohanes yang keras mereka tolak. Begitu pula pewartaan Yesus yang penuh kasih. Jadi pewartaan Yohanes yang keras mereka tolak. Ya. Mengapa Yohanes itu keras? Hei keturunan ular beludak. Ini keras, Pak. Ya, karena Yohanes itu dengan tegas, ya, sampai dia menyoroti perkawinan Herodes. Tidak benar, tidak baik kau mengambil, ya kan, istri saudaramu itu untuk menjadi istrimu Herodes, sehingga Herodes menjadi marah, Herodias menjadi iri, ya kan, dengki, dendam dengan Yohanes, kan. Begitu pula pewartaan Yesus yang penuh kasih. Pewartaan yang penuh kasih mereka tolak juga, Pak. Dengan perumpamaan-perumpamaan masih mereka tolak juga, dan bahkan mereka merencanakan pembunuhan Yesus. Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes atas dendam Herodias dan memperalat anaknya Herodias, ponakan Herodes itu, ya kan, yang masih muda itu untuk berbuat jahat dengan memenggal kepala Yohanes. Kemudian yang ketiga, ini mencerminkan sikap keras hati dan ketidakmauan untuk menerima jalan Tuhan. Jadi orang yang keras hati dan tidak mau menerima jalan Tuhan, siap-siap dia binasa. Refleksi bagi kita, Pak, apakah kita memiliki sikap yang keras hati seperti generasi ini? Apakah kita terlalu sibuk mencari apa yang kita inginkan sehingga gagal melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan? Ini sering terjadi bagi kelompok, ya, kita orang beriman dan pribadi kita yang beriman ini. Berikutnya yang ditanyakan ayat 18, ya, tadi sudah, Pak, ya. Karena Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Nah ini. Maknanya yang pertama, Yohanes Pembaptis yang hidupnya penuh disiplin dan pengorbanan dianggap terlalu keras oleh orang-orang. Iya, Pak. Jadi Yohanes ini dia mendisiplinkan dirinya untuk tidak minum anggur dan hanya makan. Nah ini, Pak, harus dipahami juga. Saya sudah pergi ke NTT di Kupang. Itu ada satu pohon yang rasanya kayak belalang dan madu hutan. Itu rupanya Yohanes Pembaptis itu makan daun-daunan itu, Pak. Nah, ya, dia vegetarian, Pak. Jadi ada daun itu. Daun itu hanya bisa dibudidayakan di Kupang. Kalau dibawa di mana di tempat lain agak enggak bisa dia hidup. Ya. Saya sudah ditunjukkan. Kebetulan waktu saya ke Kupang ini, lalu seorang pastor itu, penjaga tempat itu mengatakan, mau tahu enggak makanan Yohanes Pembaptis ini? Dia ngambilnya pohon itu dari Yerusalem, dibudidayakan di Kupang. Hanya satu buah aja tumbuh. Ya. Nah itu, kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa mereka menolak gaya hidup Yohanes yang menunjukkan pertobatan radikal. Jadi gaya hidupnya itu radikal. Artinya dia tidak minum anggur, tidak mabuk, itu pun tidak bisa diikuti. Bahkan dia berpuasa, ya kan? Bahkan, mohon maaf, Pak, hidup Yohanes itu adalah hidup yang luar biasa. Hanya mengandalkan dia punya, ya, jubahnya itu, ya, dari alam dia tuh. Dan ingat, Pak, muka Yohanes Pembaptis dan Yesus itu hampir mirip. Makanya Herodes terkejut ketika berjumpa dengan Yesus. Endakkah orang ini udah kupenggal kepalanya? Kok dia masih hidup? Takutlah Herodes tuh. Ya, waktu Yesus mau disalibkan. Nah, jadi karena dia sepupu, beda usianya. Kalau usia manusianya bedanya 6 bulan. Ya, jadi seperti itu. Jadi refleksinya apa, Pak? Apakah kita juga sering mencari alasan untuk menolak pesan Tuhan karena tidak sesuai dengan keinginan kita? Nah ini. Jadi kita sering milah ayat yang keras kepada kita jarang kita wartakan. Ayat yang menguntungkan saja kepada kita. Ya enggak bisa, Pak. Seluruh ayat dalam kitab suci itu adalah firman dan sabda Tuhan. Ya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu.
Berikutnya, nah ini ya Pak, walaupun tidak ditanyakan oleh Pak Ngacam, sekaligus juga ayat 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Makna yang pertama, Yesus yang datang dengan pendekatan penuh kasih juga ditolak dengan alasan yang berbeda. Yang kedua, namun hikmat Allah tidak tergantung pada opini manusia. Karya-karya Tuhan membuktikan kebenarannya. Nah, refleksi bagi kita, apakah kita memahami bahwa hikmat Tuhan seringkali melampaui pemahaman kita? Apakah kita bersedia menerima kasih karunia-Nya dalam bentuk apapun? Jadi dalam suka dan duka, untung dan malang, itu adalah kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita dimenangkan oleh Yesus Kristus. Bukan dengan barang yang panah, tetapi dengan darahnya yang mahal, yang tercurah di kayu salib. Nah, aplikasi dalam hidup kita Pak ada 4. Yang pertama, mendengarkan dengan hati. Jangan hanya mendengarkan firman Tuhan secara fisik, tetapi biarkan firman itu mengubah hati kita. Yang kedua, terbuka terhadap panggilan Tuhan Pak. Jangan menolak pesan Tuhan hanya karena pembawanya atau caranya tidak sesuai dengan harapan kita. Begini, ada yang membawakan firman Tuhan tuh sepertinya tuh, ya kan, ngantuk, tidak berapi-api, semangat. Tetapi ingat Pak, yang dibawa itu firman Tuhan. Ya, bahkan ada umat yang protes. Ya kan, khotbahnya membuat ngantuk. Ingat Pak, cara apapun dilakukan oleh Tuhan Allah, baik yang tegas maupun yang lembut. Mengapa? Karena firman Tuhan itu adalah firman Tuhan, berasal dari Sang Maha Kudus. Ketiga, percayalah pada hikmat Tuhan. Ketika kita tidak memahami jalan Tuhan, percayalah bahwa hikmat-Nya selalu benar dan sempurna. Jadi hikmat-Nya selalu benar dan sempurna. Jangan percaya dengan sesuatu yang berasal dari dunia, dari setan, iblis, ya, bahkan dari hawa nafsu. Yang keempat, jangan cepat menghakimi. Belajarlah untuk melihat dengan mata kasih, bukan dengan kritik atau penilaian dangkal. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sering kita ya seperti kutu loncat, sana sini, ya kan? Karena apa? Kita sering menghakimi. Dianggapnya orang itu tidak pantas dan layak untuk mewartakan firman Tuhan. Padahal firman sabda Tuhan itu bisa melalui sarana apapun. Demikian Pak. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Gimana Pak Ngacam? Halo Pak? Gimana Pak? Jelas, baik. Ya, masih ada waktu 15 menit. Siapa yang ingin bertanya? Pak Dedi kali? Pak Dedi angkat tangan ini. Pak Atis mungkin Pak Atis? Oh ada Pak? Silakan Pak. Hah? Cukup, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Semoga bermakna dalam hidup kita. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karya agung-Mu yang menyatukan kami di tempat ini. Walaupun dengan jalur online, kami tetap mendengarkan firman dan sabda-Mu. Semoga apa yang kami renungkan pada hari ini bermakna dalam hidup kami. Semoga mengubah hidup kami untuk menjadi tetap setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah para istri kami, para anak-anak kami, para menantu kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, agar tetap setia kepada Kristus Yesus. Bagi yang telah tersesat atau keluar, atau telah menghindar dari Kristus, atau telah tidak mengimani Kristus, agar Bapa membuka pintu hati mereka untuk kembali kepada Kristus. Dan berkatilah saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kenal dan kasih, agar tetap setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di tempat ini yang belum hadir pada kesempatan bimbingan, penyuluhan, dan katekesi ini. Semoga di lain waktu dapat hadir. Dan sentuhlah hati mereka agar mereka kembali percaya kepada firman dan sabda Tuhan. Dan berkatilah kami agar kami diberikan kesehatan yang baik. Dan berkatilah para panitia Natal agar mempersiapkan Natal ini dengan sungguh, dengan tulus. Dan semua perlombaan ini demi kemuliaan nama-Mu. Dan kami dapat merayakan Natal dengan damai dan sejahtera yang berasal dari Tuhan kami Yesus Kristus. Semua oleh kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera.
Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.